Bab 35, Bab 2155, Kekacauan di Tanah Suci. Bookom. Ketenangan Tanah Suci hancur dalam sekejap. Di bawah langit palsu yang luas, tempat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di samping bulan yang cemerlang dan abadi, letusan energi yang mendalam meledak keluar dengan kekuatan yang mengerikan. Seluruh Tanah Suci bergetar. Setiap kepala menoleh. Setiap indera spiritual terentang dalam sekejap, mencari sumber energi yang luar biasa. Di sebelah selatan Tanah Suci, tempat rumah-rumah batu kuno berdiri dalam barisan yang teratur, malam yang dulunya damai telah dilemparkan ke dalam kekacauan total. Bangunan-bangunan ini, meskipun kurang mewah, dibangun dengan kebanggaan yang khusyuk, karena mereka adalah rumah bagi para ksatria abisal dan pengawal Tanah Suci. Untuk menjadi seorang ksatria abisal, seseorang harus menanggung cobaan yang tak terhitung jumlahnya, cobaan hati, kemauan, dan jiwa. Hanya mereka yang selamat dan berhasil yang diberi kehormatan tertinggi dengan menerima artefak pribadi, plat identitas, dan hak untuk melayani di bawah Raja Abisal sendiri. Namun, di luar kehormatan ini, mereka yang memiliki kultivasi yang cukup tinggi untuk mencapai alam terbatas ilahi diberikan sesuatu yang jauh lebih besar, tempat untuk tinggal di dalam Tanah Suci itu sendiri. Tanah yang tidak tersentuh oleh debu abisal. Tinggal di sini adalah kemuliaan terbesar yang bisa dicapai seseorang di dalam abis. Berapa banyak yang memimpikan ini? Berapa banyak yang telah berjuang, dan berdarah demi hak untuk lolos dari kerusakan debu abisal dan menginjakkan kaki di surga ini? Namun malam ini, di tempat ini, ledakan energi yang mendalam meletus dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga batu bata dan ubin kuno terkoyak dari fondasinya, terlempar ke udara saat badai kehancuran melanda seluruh negeri. Tuan Komandan Ksatria, apa yang kamu lakukan? Tuan Yuchi, apa yang kamu lakukan? Nansing, apa yang kau pikir kau lakukan? Little Southern Abyss, apa yang terjadi? Satu persatu, suara-suara meletus dari segala arah, pemiliknya berteriak kaget dan tak percaya. Mereka yang paling dekat dengan epicentrum ledakan secara naluriah meninggikan suara mereka, menuntut penjelasan. Mereka mengenali aura ini. Mereka semua akrab dengan energi yang baru saja meledak seperti badai, dan keakraban itu hanya memperdalam kebingungan mereka. Yuchi Nansing, Komandan Ksatria Southern Abyss, salah satu dari 36 Komandan Ksatria Tanah Suci Abyss. Di malam yang damai ini, apa yang sebenarnya dia pikirkan, melepaskan kultivasi alam terbatas ilahi seperti ini? Apakah dia sudah gila? Apakah dia sedang diserang? Alasan apa yang mungkin bisa membenarkan kehancuran yang sembrono itu? Namun, bahkan saat raungan marah bergema di sepanjang malam, Yuchi Nansing tidak menanggapi. Tidak, dia tidak bisa menanggapi. Karena bahkan dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya tersengal-sengal, pupil matanya berkedip-kedip karena kekacauan. Energinya yang mendalam telah meletus dengan sendirinya. Dia bisa merasakannya mengamuk di dalam dirinya, melonjak seperti gelombang pasang yang dahsyat. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengendalikannya. Pikirannya kabur. Tubuhnya menolak untuk mematuhi keinginannya. Kultivasinya sendiri, kekuatannya sendiri, telah ditarik keluar dengan paksa, berbalik melawannya dengan cara yang menentang akal sehat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, secercah rasa takut yang murni dan tak henti-hentinya merayapi hatinya. Indera spiritual para dewa meluas ke arah pemandangan itu, mengamati setiap detail dalam upaya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Namun, terlepas dari persepsi dan wawasan ilahi mereka yang luas, mereka tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa tentang tubuh Komandan Ksatria. Apa yang sedang terjadi? Ayah, Bibi Kingying, apa yang terjadi? Suara Hua Caili menggema saat dia menoleh ke ayah dan bibinya,
alisnya berkerut karena khawatir. Ledakan energi yang mendalam yang tiba-tiba telah mengguncang malam, namun kegelisahan yang dirasakannya telah dimulai jauh sebelum momen ini. Meskipun ledakan itu berasal dari seorang kultivator alam terbatas ilahi, ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Selama beberapa hari terakhir, ketakutan yang aneh dan terus-menerus telah menggerogoti hatinya. Dia tidak dapat menjelaskannya, tetapi itu ada di sana, bayangan firasat yang menolak untuk memudar. Karena itu, dia telah menarik diri dari sebagian besar interaksi, membatasi waktunya dengan orang lain dan mengunjungi Yunche hanya pada kesempatan langka. Namun, alih-alih memudar, perasaan tidak menyenangkan itu malah semakin kuat. Dan sekarang ini, dadanya sesak. Saat dia merasakan ledakan energi yang mendalam yang dahsyat, rasa takut yang menyesakan itu menajam menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Ada sesuatu yang sangat salah. Di Abis, mereka yang mencapai alam terbatas ilahi dianggap sebagai dewa setengah sejati, jika tidak dianggap dewa secara langsung di mata banyak orang. Kekuatan mereka menimbulkan rasa takut di seluruh negeri. Kehadiran mereka merupakan penghalang bagi semua makhluk kecuali makhluk terkuat. Namun di sini, di Tanah Suci, tempat Raja Abisal berkuasa, tempat ke-12 dewa sejati berkumpul, kekuatan seorang ahli alam terbatas ilahi tidak ada apa-apanya. Jadi mengapa? Mengapa seorang komandan ksatria dengan gegabah melepaskan aura penuhnya seperti ini? Aku tidak tahu. Suara Hua Qingyin terdengar tidak yakin saat dia menanggapi keponakannya, ekspresinya tidak terbaca. Kegelisahan Hua Caili semakin dalam saat itu. Mari kita tunggu dan lihat. Hua Fuchen akhirnya berbicara, suaranya tenang namun berat karena perenungan. Sebagai dewa sejati, wawasannya jauh melampaui yang lain, namun, bahkan dia tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Indra ketuhanannya telah menyelidiki komandan ksatria secara menyeluruh, namun yang dapat dia pahami hanyalah ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Namun di luar itu, dia tidak memiliki apa-apa. Selain dari ketiganya, indera spiritual yang tak terhitung jumlahnya membentang ke arah tempat kejadian, pemiliknya mengerutkan kening dalam pikiran yang mendalam. Satu persatu, mereka yang telah memperluas persepsi ketuhanan mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Tidak ada yang masuk akal. Para elit yang berkumpul saling bertukar pandang dengan bingung, beberapa bergumam di antara mereka sendiri. Yang lain hanya berdiri diam, menggaruk-garuk kepala, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Tunggu. Suara Hua Fuchen, yang biasanya tenang dan kalem, tiba-tiba bergetar. Wajahnya berubah ngeri. Di sampingnya, Hua Qingyin membeku, ekspresinya berubah dalam sekejap dari kebingungan menjadi ketakutan yang amat sangat. Keheningan yang menyesakkan pun terjadi. Lalu, Caili, tetaplah di sini. Tanpa sepatah kata pun, keduanya melesat ke langit. Sosok mereka melesat di tengah malam, berlari menuju lokasi komandan ksatria dengan kecepatan penuh. Tidak ada waktu untuk penjelasan, bahkan tidak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Apapun yang baru saja mereka sadari, itu cukup menakutkan untuk mengguncang bahkan dua dewa sejati. Saat mereka melesat di langit, suara Hua Fuchen meraung. Saudara Kong Chan, apakah Anda melihat apa yang saya lihat? Suaranya mengandung beban urgensi yang sangat besar, sesuatu yang bahkan dapat dirasakan oleh mereka yang berada di belakangnya. Meng Kongchan, yang sudah berada di tengah penerbangan, menoleh sedikit, wajahnya berubah bingung. Bagaimana? Kata-katanya terhenti saat dia melihat ke depan. Pupil matanya mengerut. Kemudian, dia mengerti. Dan dia terguncang sampai ke inti dirinya. Di samping mereka, semakin banyak sosok yang terbang ke langit. Semua imam besar.
semua bupati ilahi, semua tetua dari kerajaan besar. Bukan kekuatan komandan Ksatria yang telah membuat seluruh tanah suci menjadi kacau. Itu adalah sesuatu yang jauh, jauh lebih buruk. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul di sini. Debu abisal. Arg. Suara serak dan serak keluar dari tenggorokan Yuchi Nansing saat tubuhnya bergetar hebat. Energinya yang dalam berputar tak terkendali, berubah menjadi sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang mengerikan. Kemudian, di depan mata setiap pembangkit tenaga listrik yang berkumpul, boom! Debu abisal meledak dari dalam dirinya. Miasma abu-abu kuning meledak keluar, melonjak dari kedalaman jiwanya. Itu tidak hanya merembes dari pori-porinya, itu meletus keluar dalam badai yang dahsyat, menyebar ke seluruh tubuhnya hanya dalam beberapa saat. Matanya, yang dulunya dipenuhi dengan kecerdasan dan kemauan, meredup. Kekuatan hidupnya memudar. Kehancuran menguasai. Raungu. Dalam rentang napas, komandan ksatria yang dulu dihormati, pelindung tanah suci, telah tiada lagi. Kulitnya hancur menjadi ketiadaan, tubuhnya hancur saat seluruh keberadaannya dilahap oleh debu abisal. Debu itu tidak hanya menutupinya, ia menjadi dirinya. Tubuhnya lenyap, hanya menyisakan bentuk humanoid yang seluruhnya terbuat dari debu abisal abu-abu kuning yang menggeliat. Prosesnya selesai. Ia telah menjadi hantu abisal. Teriakan ketakutan bergema sepanjang malam. Ekspresi berubah menjadi ngeri, tidak percaya, sangat terkejut. Bahkan beberapa ahli yang paling tangguh terhuyung mundur, seolah-olah ketidakmungkinan dari apa yang baru saja mereka saksikan terlalu sulit untuk dipahami. Ini tidak mungkin. Mereka semua tahu persis apa yang baru saja mereka saksikan. Kelahiran hantu abisal. Namun, itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi di sini. Dirusak menjadi hantu abisal sama saja nasibnya dengan berubah menjadi binatang abisal, hanya satu yang berlaku untuk manusia, yang lain berlaku untuk makhluk. Di dalam laut kabut, tempat debu abisal cukup tebal untuk menelan seluruh kerajaan, mereka yang takluk pada kerusakannya akan dihapus sepenuhnya, tubuh dan jiwa mereka hancur menjadi ketiadaan. Berubah menjadi binatang abisal jika mereka makhluk, atau menjadi hantu abisal jika mereka manusia. Keduanya mengalami nasib mengerikan yang sama. Binatang abisal dan hantu abisal, keduanya adalah monster tanpa jiwa, terpelintir hingga tak dapat dikenali, dilucuti dari diri mereka sebelumnya, yang tersisa hanya kehancuran di belakang mereka. Tapi itu di laut kabut. Itu di tempat-tempat di mana debu abisal begitu terkonsentrasi sehingga bahkan para ahli alam terbatas ilahi takut untuk melangkah. Di sini, di tanah suci, ini seharusnya tidak mungkin. Satu-satunya kasus baru-baru ini yang bahkan sedikit mendekati adalah Long 11, tetapi dia berbeda. Dia membawa sebuah inti abisal di dalam dirinya, tanda kerusakan yang langsung dan terlihat. Tapi Yuchi Nansing, dia tidak memiliki tanda-tanda kontaminasi yang terlihat. Tubuhnya tidak menunjukkan korosi sebelumnya. Bahkan ketika Dewa Sejati telah memeriksanya, tidak ada yang tampak aneh. Namun, di depan mata mereka, dia telah berubah. Implikasinya mengerikan. Apa? Jauh di dalam jantung istana kerajaannya, mata Raja Abisal terbuka lebar. Ekspresinya, yang biasanya tenang dan tidak terbaca, menjadi gelap dalam sekejap. Bahkan dia, penguasa tertinggi Abis, telah khawatir. Di sini, di wilayah kekuasaannya, hal seperti itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Tanah suci adalah tubuh dari harta karun surgawi, tanah suci yang terbentuk dari kekuatannya. Esensinya telah menciptakan dunia di mana debu abisal tidak dapat eksis,
wilayah yang tidak tersentuh oleh kerusakan yang melanda seluruh abis. Namun sekarang, debu abissal telah muncul. Sama seperti dewa sejati, sama seperti setiap elit yang berkumpul, dia juga terguncang. Kehendak ilahinya melonjak keluar, membentang ke seluruh tanah suci dalam sekejap. Dan tanpa ragu, sosoknya menghilang. Boom! Di hadapan para dewa dan bupati ilahi yang tercengang, kehadiran baru turun ke medan perang. Udara bergetar. Langit berguncang. Raja telah tiba. Rawr! Saat hantu abissal merasakan kedatangan mereka, kehendaknya, naluri kehancuran murni, meledak. Bentuk humanoidnya yang terdistorsi, sekarang tidak lebih dari massa debu abissal abu-abu kuning yang menggeliat, melolong dengan marah. Dan kemudian, ia menyerang. Gelombang energi mendalam yang meledak-meledak keluar, mengirimkan gelombang kejut pemusnahan yang mengerikan. Kekuatan dahsyatnya memecahkan bumi, mengirimkan retakan besar yang merobek tanah suci. Langit di atas terpelintir dan retak, ruang itu sendiri hancur seperti kaca yang rapuh. Deru kehancuran yang tak berujung mengguncang surga. Dan kemudian, di saat berikutnya, dunia menjadi sunyi. Ledakan kehancuran terhenti. Hantu abissal, di tengah amukannya, membeku. Bukan karena keinginannya sendiri. Ia sedang ditekan. Rawr! Raungan parau dan marah keluar dari tenggorokannya yang tak berbentuk, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Para dewa yang berkumpul telah mengambil tindakan. Aura ilahi mereka turun, mengunci hantu abissal seperti penjara yang tidak bisa dihancurkan. Kehendak dewa sejati, kuno dan mutlak, menekan makhluk itu, membuatnya sama sekali tidak berdaya. Ia bahkan belum mengangkat satu jari pun, namun, ia telah kalah. Saat para dewa dan ahli berkumpul di sekitar hantu abissal, mengamati keberadaannya yang tidak wajar, satu sosok menghilang dari tanah suci. Melalui titik teleportasi yang telah disiapkan sebelumnya, kehadirannya terhapus dalam sekejap. Dalam rentang satu tarikan napas, ia telah tiba di dunia kuning abu-abu, laut kabut tak berujung, tempat debu abissal melahap semua yang dilaluinya. Saat ia menginjakkan kaki di tanah yang sunyi dan rusak ini, udara itu sendiri bergetar. Raungan binatang buas merobek kekosongan tak berujung, respons yang memekakkan telinga terhadap keinginannya. Dalam sekejap, binatang abissal yang mengerikan muncul di hadapannya, bentuknya yang sangat besar mengguncang surga. Dan kemudian, lebih banyak lagi yang datang. Satu demi satu, binatang buas dengan kekuatan yang mengerikan muncul dari laut kabut, tubuh mereka memancarkan aura yang menyesakan. Tanah bergetar hebat di bawah kehadiran mereka, kekuatan penghancur yang luar biasa berkumpul di satu tempat. Ini seharusnya sudah cukup. Suara Yunce tenang, tak tergoyahkan. Dengan hati-hati, ia menurunkan Long 11 ke tanah, menempatkannya di tengah penghalang yang dipenuhi jiwanya sendiri. Selama jiwanya tetap utuh, baik debu abissal maupun binatang buas laut kabut tidak akan mampu mengganggunya. Tapi itu belum cukup. Sebagai tindakan pencegahan, ia memilih beberapa binatang abissal terkuat di wilayah tersebut dan memerintahkan mereka untuk menjaga tempat itu. Tunggu aku, King Yue. Suaranya rendah tetapi tegas. Kemudian, cahaya merah menyala di kabut abissal. Itu meluas, menelan dirinya dan binatang buas yang berkumpul. Detik berikutnya, mereka menghilang. Tersebar di beberapa lokasi, dekat target sebenarnya. Dalam rentang napas saja, Yunce telah kembali ke tanah suci. Kedatangannya cepat, tanpa suara. Seperti bayangan yang menyelinap melalui celah-celah realitas, ia memastikan bahwa tidak seorang pun menyadari ketidakhadirannya. Di bawah kesunyian malam, wujudnya sekali lagi menghilang.
seni tembus pandangnya melonjak hingga batas absolutnya. Hukum-hukum keberadaan itu sendiri membengkok di sekelilingnya, menyembunyikannya dari semua indera. Dan kemudian, Yunche menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Jauh di dalam kediaman malam abadi, sosok yang dingin namun anggun berdiri di dekat jendela, menatap ke kejauhan dengan indera ilahinya. Alisnya sedikit berkerut, ekspresinya yang biasanya tidak terbaca berkedip-kedip dengan sedikit kebingungan. Ia bisa merasakannya. Energi yang seharusnya tidak ada di tanah suci. Di luar, Bupati Ilahi dan para tetua sudah bergegas menuju tempat kejadian. Aula malam abadi yang dulu dijaga ketat kini sunyi, hanya menyisakan dia di belakang. Untuk pertama kalinya sejak kurungannya, dia sendirian. Energi ini, debu abisal. Bisikan keluar dari bibirnya saat dia memperluas inderanya lebih jauh, mencoba memahami apa yang dia rasakan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Debu abisal seharusnya tidak ada di sini. Namun, semakin dia fokus, semakin tidak dapat disangka lagi keberadaannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kegelisahan yang terus tumbuh di dalam hatinya selama beberapa minggu terakhir tiba-tiba meningkat. Sejak hari itu, sejak identitasnya sebagai orang luar terungkap, dia telah pulih. Tubuhnya yang dulu terbakar dan babak belur telah dipulihkan dengan susah payah di bawah upaya gabungan para tetua dan pil dewa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari, dia merasakan kekuatannya kembali, tubuhnya membaik, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia sembuh, kegelisahan di dalam dirinya menolak untuk memudar. Dia tahu apa yang menantinya. Saat dia dianggap pulih sepenuhnya, Monarch akan memanggilnya sekali lagi. Dan kali ini, dia tidak akan berhenti dengan pencarian jiwa di permukaan. Dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menyelidiki keberadaannya, untuk mengungkap kebenaran di balik ingatannya yang hilang, dan yang terpenting, rahasia kemampuannya untuk mengendalikan Abyssal Beast. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kekacauan telah turun ke tanah suci. Tiba-tiba, perasaan aneh menyelimutinya. Seolah-olah seseorang telah datang, seolah-olah kehadiran tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Ekspresinya menjadi gelap. Dia segera mengamati ruangan, indera ilahinya berkembang hingga batas absolutnya. Tidak ada satupun fluktuasi. Tidak ada sedikit pun jejak energi yang mendalam. Ruangan itu kosong. Namun, nalurinya berteriak sebaliknya. Apa yang gagal dideteksi oleh mata dan kekuatannya, hatinya tidak bisa mengabaikannya. Ada seseorang di sini, memerhatikannya. Siapa kamu? Suaranya yang tajam memecah keheningan, dipenuhi dengan otoritas dan kewaspadaan yang tak terbantahkan. Tidak ada jawaban. Dia melangkah maju, auranya mulai bergerak. Aku tahu kau di sini. Keluar! Energinya yang dalam melonjak, diambang ledakan. Jika penyusup ini menolak untuk menampakkan diri, dia akan memaksa mereka keluar dan memperingatkan semua orang di sekitarnya. Dan kemudian, sesosok muncul. Seperti kabut yang terurai di bawah sinar bulan, dia muncul di hadapannya. Kehadirannya, yang dulu tersembunyi, kini terlihat jelas. Seorang pria berpakaian serba putih. Wajahnya tanpa celah, membawa pesona yang tak terlukiskan yang membuatnya menonjol kemanapun dia pergi. Dia memancarkan aura yang mengundang perhatian, jenis aura yang menarik perhatian di setiap kerumunan, yang membuatnya mustahil diabaikan. Matanya terbelalak. Meng Jianyuan. Tidak, Yunche. Dia telah tiba.